Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan Miss Enda. Kali ini Miss Enda akan membahas materi IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Materi ini untuk kelas 8 dengan judul Dinamika Penduduk Indonesia. Selamat mengikuti ya. Nah, yang akan kita bahas materinya yang pertama kali mengenai penduduk, karena kita tadi sudah berbicara di judul ya, dinamika penduduk, maka kita harus tahu dulu penduduk itu apa. Penduduk itu apa? Nah, coba di sini sudah ada keterangannya ya. Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografis dan ruang tertentu gitu. Jadi kalian termasuk penduduk atau tidak? Ya, termasuk penduduk ya. Ini suatu wilayah di mana kalian juga melakukan ya norma dan juga nilai peraturan yang ada pada wilayah tersebut. Kemudian selanjutnya dalam materi ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk Indonesia. Apa itu dinamika penduduk Indonesia? Apa saja yang mempengaruhi dinamika penduduk itu? Ya, dinamika itu apa sih? Tadi kan penduduk sudah dijelaskan ya, bahwa penduduk itu orang atau suatu individu yang menempati suatu wilayah atau ruang tertentu. Lalu dinamika itu apa? Nah, di sini sudah dijelaskan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Apa saja faktornya? Yang pertama adalah kelahiran atau natalitas, yang kedua adalah kematian atau mortalitas, dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau migrasi. Kemudian faktor yang mempengaruhi kelahiran atau natalitas ya. Yang pertama itu ada faktor penunjangnya, yaitu yang pertama adalah kawin muda ya, atau kawin atau nikah muda dengan usia yang belum cukup ya kan, atau di bawah 17 tahun seperti itu. Terus yang kedua ada pandangan banyak anak banyak rezeki ya. Jadi ini adalah pandangan mungkin orang-orang terdahulu ya, atau yang masih mempunyai sifat tradisional ya kan, struktur masyarakat yang tradisional di mana masih berprinsip banyak anak banyak rezeki gitu. Terus yang ketiga ada anak merupakan penentu status sosial gitu. Jadi misalnya penentu status sosial bahwa nanti anak itu misalnya sebagai investasi masa depan gitu ya, anaknya nanti akan menjadi orang ya. Maksudnya menjadi orang itu bukan orang dalam arti yang sesungguhnya ya, maksudnya orang yang sukses gitu ya, misalnya jadi gubernur atau bupati gitu ya, atau menjadi PNS misalnya kayak gitu. Terus yang keempat, anak merupakan penerus keturunan, terutama anak laki-laki gitu ya, karena garis keturunan itu kan biasanya diturunkan pada anak laki-laki gitu. Kalau misalnya dalam suatu suku gitu ya, meneruskan marga gitu, terus marganya itu diteruskan ke anak laki-lakinya. Terus faktor penghambatnya yang pertama, pelaksanaan program keluarga berencana atau KB ini sudah banyak diterapkan ya di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya tujuannya untuk mengurangi kepadatan penduduk ya, atau ledakan penduduk yang sekarang sudah bisa dirasakan ya. Terus yang kedua ada penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan ataupun ingin berkarir dulu gitu ya. Sekarang kan banyak orang yang sudah mempunyai pemikiran yang terbuka gitu, mempersiapkan masa depan yang lebih baik dulu, ke depannya baru nanti menikah. Itu banyak orang yang punya pemikiran yang seperti itu. Yang ketiga, semakin banyak wanita karir gitu. Jadi mereka memilih berkarir dulu gitu daripada menikah terlebih dahulu. Terus kemudian setelah itu kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi kematian atau mortalitas. Setelah kita tadi membahas tentang kelahiran, sekarang kita membahas tentang kematian ya. Faktor pendorongnya yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pentingnya kesehatan gitu ya. Jadi masih tidak sadar tentang arti hidup sehat gitu ya. Jarang olahraga, makanan juga tidak diperhatikan. Jadi menjadi faktor pendorong kematian. Yang kedua ada fasilitas kesehatan yang belum memadai. Jadi misalnya di daerah-daerah pelosok gitu ya, daerah yang masih tertinggal, itu kan kalau mereka ingin ke rumah sakit jaraknya harus jauh. Kemudian kalau penyakitnya sudah parah kan tidak bisa ya menunggu 1-2 jam gitu. Nah ini
juga sebagai faktor pendorong kematian. Yang ketiga, keadaan gizi penduduk yang rendah gitu ya. Jadi karena mungkin dalam negara itu belum sejahtera, jadi masih makan seadanya gitu, tidak memperdulikan gizi, yang penting hari itu bisa makan gitu. Terus yang keempat, terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan masih banyak lagi itu juga sebagai faktor pendorong kematian. Karena banyak biasanya kalau bencana itu parah, terdapat korban jiwa yang banyak juga ya kan. Terus selanjutnya ada faktor penghambat. Yang pertama, meningkatnya kesadaran penduduk. Jadi arti penting kesehatan itu biasanya di masyarakat yang sudah modern, mereka sudah banyak memperhatikan kesehatan ya. Tidak jarang juga sekarang banyak orang-orang yang cinta dengan olahraga gitu ya, memperhatikan kesehatan dirinya gitu. Pola makannya juga sudah mulai diatur dan diperhatikan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Jadi setiap kota ya kan, baik kota provinsi maupun kabupaten, itu kan kalau di luar Jawa itu kan jaraknya jauh-jauh ya, mulai dibangun fasilitas kesehatan ya kan, puskesmas pembantu atau puskesmas yang lebih besar lagi gitu ya. Terus yang ketiga, meningkatkan keadaan gizi penduduk dengan diadakannya posyandu. Biasanya kan ada ya di setiap desa itu posyandu 1 bulan sekali gitu ya, baik untuk bayi maupun untuk lansia. Terus yang keempat, ada memperbanyak tenaga medis seperti dokter dan juga bidan, terutama di daerah-daerah pelosok gitu. Kalau mereka tidak bisa mencapai atau menjangkau rumah sakit, paling tidak di sana ada bidan atau misalnya dokter gitu ya, walaupun dokter keliling. Terus selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis migrasi ya. Migrasi atau salah satunya tadi faktor pendorong dari dinamika penduduk ya. Migrasi ini dibagi menjadi 2, yaitu ada migrasi internasional dan juga migrasi nasional. Migrasi internasional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada imigrasi atau masuknya penduduk dari suatu negara ke negara tertentu. Yang kedua ada emigrasi atau keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara tertentu. Terus yang ketiga ada remigrasi, yaitu artinya kembalinya imigran ke negara asalnya. Terus selanjutnya ada migrasi nasional, ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada urbanisasi, tentunya ini sudah menjadi hal yang umum kalian dengar ya. Urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap gitu. Misalnya mencari pekerjaan yang lebih layak. Di kota kan biasanya banyak pekerjaan ya, atau di kawasan industri itu kan biasanya ada di kota-kota besar. Yang kedua ada transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari padat penduduk ke daerah yang jarang penduduknya. Biasanya ini tujuannya untuk memeratakan jumlah penduduk. Jadi tidak hanya memusat, kalau di Indonesia misalnya memusat di Pulau Jawa saja, tetapi didistribusikan rata ke seluruh wilayah Indonesia. Terus yang ketiga ada ruralisasi atau perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Kalau ini kebalikan dari urbanisasi tadi ya. Oke. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya migrasi. Ada apa saja? Yang pertama ada faktor ekonomi, yang kedua ada faktor keselamatan, yang ketiga ada faktor keamanan, yang keempat ada faktor politik, yang kelima ada faktor agama, yang keenam ada faktor kepentingan pembangunan, dan yang ketujuh ada faktor pendidikan. Jadi kalau misalnya ingin menempuh pendidikan yang lebih tinggi tapi beda kota gitu ya, ingin ke universitas A misalnya tapi beda kota, kebanyakan kan seperti itu ya. Nah ini juga salah satu faktor pendorong terjadinya migrasi. Kemudian ada dampak positif migrasi internasional. Dampak positifnya antara lain yang pertama dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli ya, karena bisa istilahnya mengimpor gitu ya tenaga dari luar negeri gitu. Terus yang kedua adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan gitu, investasi asing gitu istilahnya. Yang ketiga adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat alih teknologi gitu. Jadi dari orang kota gitu ya, dia mobile ke desa itu dia mengenalkan teknologi ini tuh bisa digunakan ini. Jadi orang desa tuh tahu. Atau misalnya pergi ke suatu tempat gitu ya untuk dia mengamalkan ilmunya atau mengaplikasikan ilmu yang sudah dia dapat. Terus yang keempat dapat menumbuhkan rasa solidaritas antar bangsa karena adanya kerjasama tadi.
Terus dampak positif dari emigrasi yang pertama dapat menambah devisa bagi negara terutama dari pertukaran mata uang asing. Terus yang kedua dapat mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri terutama orang yang belajar ke luar negeri dan kembali ke negara asalnya. Yang ketiga dapat memperkenalkan kebudayaan ke bangsa lain atau ajang promosi kebudayaan gitu ya. Terus dampak positif dari migrasi nasional, dampak positif dari transmigrasi ya yang pertama dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama transmigran. Yang kedua dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigran. Kalau misalnya kekurangan guru atau kekurangan dokter, nah bisa ditambah dari transmigran tadi. Yang ketiga dapat mengurangi pengangguran dari daerah yang padat penduduknya. Yang keempat, dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk. Sementara itu dampak positif dari urbanisasi yang pertama dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota. Yang kedua, mengurangi jumlah pengangguran di desa. Dan yang ketiga, meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Yang keempat, kesempatan membuka usaha-usaha baru yang di kota semakin luas. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai dampak negatif migrasi internasional. Nah, dampak negatifnya dari imigrasi dulu ya. Yang pertama masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan atau kepribadian bangsa. Terus yang kedua imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedaran narkoba, kemudian bertujuan politik, dan lain-lain gitu. Terus dampak negatif dari emigrasi yang pertama kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan. Yang kedua emigran tidak resmi dapat memperburuk citra negaranya gitu. Jadi kalau misalnya emigran yang legal gitu dapat memperburuk ya citra dari negara tersebut yang ditinggalkan. Terus selanjutnya ada dampak negatif migrasi nasional. Dampak negatif transmigran yang pertama adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Yang kedua, terbengkalnya tanah pertanian di daerah transmigran karena transmigran tidak betah dan kembali ke daerah asalnya. Banyak juga ya transmigran yang tidak betah kemudian dia hanya menempati beberapa bulan dan kembali lagi ke tanahnya atau ke tempat asalnya. Mungkin karena daerah-daerah transmigran ini kan daerah-daerah yang jauh dari keramaian gitu. Terus dia sudah terbiasa dengan keramaian, maka kemungkinan hal yang membuat dia tidak betah seperti itu. Kemudian ada dampak negatif urbanisasi. Yang pertama ada berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa. Yang kedua meningkatnya tidak kriminalitas di kota karena banyaknya ya penduduk-penduduk yang masuk ke kota tadi ya dengan tujuannya yang misalnya kurang matang gitu ya mencari pekerjaan tapi di kota malah tidak dapat pekerjaan. Lalu mereka harus meneruskan hidup ya. Jadi menghalalkan segala cara dengan kriminal itu juga banyak. Terus yang ketiga ada meningkatnya pengangguran di kota. Tadi ada pengaruhnya dengan poin nomor 2 ya. Yang keempat timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan. Karena perumahan di kota itu tentunya harganya juga mahal ya. Terus yang selanjutnya ada jumlah persebaran dan komposisi penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui melalui pencatatan penduduk seperti sensus penduduk yang biasanya dilakukan 10 tahun sekali ya. Survei penduduk dan registrasi penduduk. Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dan waktu pelaksanaan sensus di Indonesia diadakan 10 tahun sekali seperti yang Miss Indah jelaskan tadi sebelumnya. Terus selanjutnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2019 adalah 268 juta jiwa dan di dunia ini Indonesia menempati urutan keempat. Nah, urut-urutannya ada di sebelah kanan kalian ya, bisa kalian baca. Yang pertama itu yang menempati posisi paling atas di dunia adalah dari Tiongkok. Ya, jumlah penduduknya ada 1,4 miliar. Kemudian yang ranking kedua ya atau dari posisi yang kedua ada India
yang mencapai 1,36 miliar, dan yang ketiga ada Amerika Serikat dengan jumlah 334 juta jiwa. Yang keempat, nah ada negara kita Indonesia dengan jumlah penduduk 268 juta, kemungkinan sekarang sudah bertambah lagi ya, karena ini survei yang terakhir tahun 2019 ya. Yang kelima ada Pakistan dengan jumlah 221 juta, dan yang keenam ada Brasil yang jumlah penduduknya sebesar 214 juta. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak tadi, dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Kemudian selanjutnya ada persebaran penduduk. Persebaran adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation gitu ya. Termasuk misalnya di pulau-pulau di luar Jawa gitu ya, Kalimantan atau Papua, ini masih underpopulation. Terus yang ketiga ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencarian, kemudian agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun penentuan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Komposisi penduduk berdasarkan usia dibagi menjadi 3, yaitu ada usia 0 sampai 14 tahun, itu usia belum produktif, terus 15 sampai 64 tahun termasuk usia produktif, dan 65 tahun ke atas termasuk usia tidak produktif. Baik, tadi sudah Miss Enda sampaikan ya materi mengenai komposisi penduduk, persebaran penduduk, kemudian ada migrasi penduduk, faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Semoga apa yang sudah Miss Enda sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila dalam penyampaian materi ini Miss Enda ada salah tutur kata, mohon dimaafkan ya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Dadah!